Perkenalkan, nama saya Saulina Nita Amelia Pardosi dengan NIM 2002026061. Di sini saya akan menjelaskan dalam pengenalan suatu wilayah perbatasan lebih efektif menggunakan perspektif pendekatan Core Periphery Approach ataukah Cross Border Approach. Perbatasan merupakan kawasan strategis bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Selain itu, kawasan perbatasan juga merupakan kawasan yang berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga wilayah perbatasan adalah wilayah yang cukup penting untuk mendapatkan prioritas pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan adalah suatu pengembangan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum, serta fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu. Untuk membangun sebuah wilayah, kawasan perbatasan terkhusus di bidang ekonomi, maka saya bersepakat dengan pendekatan CPA atau Core Periphery Approach. Pendekatan yang mengarahkan adanya kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan agar mampu mendorong pembangunan ekonomi kawasan perbatasan. Pada dasarnya, pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan nasional adalah tanggung jawab dari pemerintah yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pembangunan diharapkan seluruh masyarakat di tanah air menikmati tingkat kesejahteraan yang memadai. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, berbeda dalam segala hal. Demikian pula tingkat ekonominya. Ada yang telah berkecukupan dan dapat menikmati hasil pembangunan secara layak, namun di samping itu tidak sedikit juga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu dari mereka adalah masyarakat di daerah kawasan terpencil perbatasan, walaupun tidak semua dari masyarakat kawasan perbatasan mengalami hal yang sama. Jadi dari hal itu, berarti pembangunan selama ini belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan yang merata dalam segala aspek. Jika dilihat dari fenomena selama ini, karena tidak adanya pusat kota yang menjadi tempat pertumbuhan ekonomi, di beberapa kawasan perbatasan menyebabkan banyaknya masyarakat yang memilih melakukan mobilitas perekonomian dengan negara tetangga. Kemudian tidak salah bila melakukan perdagangan lintas batas negara, dengan catatan bahwasannya perdagangan itu legal dan diketahui oleh masing-masing negara, baik itu negara Indonesia ataupun negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Tetapi yang menjadi faktanya, masih sangat banyak perdagangan yang dilakukan secara ilegal dengan alasan berdagang, baik itu membeli atau menjual barang dengan negara tetangga, itu lebih menguntungkan dibandingkan antar sesama warga kawasan perbatasan. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah di negara kita. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mengantisipasi terjadinya globalisasi yang berpeluang memberikan ancaman terhadap perekonomian. Lewat kasus tersebut sangat membuktikan bahwasannya masyarakat sangat butuh sebuah pembaruan yang bisa mengubah pilihan mereka untuk tidak lagi berdagang secara ilegal. Maka pemerintah di sini perlu menyamakan mindset bahwa membangun perbatasan adalah rangkaian dari membangun Indonesia. Membangun perbatasan berarti membangun dari bagian pinggir dan kemudian dilanjutkan membangun di bagian tengah, sehingga pada akhirnya membangun seluruh Indonesia. Hal lainnya yang menjadi alasan mengapa saya sepakat adanya pendekatan Core Periphery Approach atau CPA adalah mengurangi ketergantungan masyarakat kawasan perbatasan dengan negara tetangga atau masyarakat negara tetangga. Tidak hanya perekonomian, masyarakat daerah perbatasan juga sangat bergantung pada fasilitas publik di negara tetangga. Permasalahan ini kita buktikan langsung oleh Sekolah Dasar Negeri 04 Merakai Panjang, Kecamatan Puring, Kencana, wilayah Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Sekolah tersebut sempat kekurangan siswa karena rata-rata anak di daerah tersebut lebih memilih sekolah ke negara Malaysia dibanding di negara sendiri. Kemudian jumlah murid di SDN 04 Marakai sepanjang saat ini hanya sekitar 12 siswa. Bahkan dari tahun ke tahun ada saja siswa keluar dari sekolah dan memilih melanjutkan sekolahnya di Malaysia. Melihat masalah-masalah di atas, dibutuhkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola kawasan perbatasan. Diharapkan
Dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah perbatasan seluruh Indonesia, maka masalah-masalah tersebut akan perlahan-lahan teratasi. Mendukung pembangunan ekonomi perbatasan juga mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat sebagai beranda terdepan Indonesia. Kemudian pengembangan ekonomi perbatasan tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi juga sebagai sebuah fungsi pertahanan dan keamanan. Karena jika kebutuhan ekonomi dan kebutuhan infrastruktur terpenuhi, maka masyarakat wilayah perbatasan tidak akan berpikir lagi bahwa mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah. Demikianlah pendapat saya mengapa saya memilih pendekatan Core Periphery Approach atau CPA untuk membangun wilayah perbatasan. Tetapi saya pribadi juga tidak menutup pendapat bahwasannya Cross Border Approach atau CBA juga bisa membangun wilayah-wilayah di perbatasan Indonesia. Tetapi menurut saya Cross Border Approach atau CBA hanyalah pendekatan pendukung yang dapat turut membangun wilayah perbatasan. Karena negara Indonesia sendirilah yang mempunyai tanggung jawab utama dalam membangun seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.